Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mitra Yesi dimanapun berada. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmatnya kita bisa bertemu lagi walau hanya melalui siaran online. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita beruntung karena Allah memilih kita sebagai umatnya. Maka oleh karena itu mitra JC, hendaklah kita selalu memperbanyak sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita JC dimanapun berada, seperti biasa di malam hari ini sama-sama kita belajar dari sebuah kitab, mana di dalam kitab ini menukil beberapa nasihat-nasihat penting, entah itu dinukil dari hadis, kemudian juga dari beberapa ulama maupun para penyair. Dan seperti biasa di hari Senin malam ini masih bersama Bang Jai sebagai pemandu acara program ngetek, yaitu membahas tentang hidayah. Jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah kejujuran, pribadi yang jujur, maka di malam hari ini ada sebuah nasihat. Maka nasihat ini adalah untuk kita semua, baik Bang Jai pribadi maupun mitra JC. Nah, malam hari ini memang bertemakan tentang nasihat. Langsung saja kita mulai pelajaran kita di malam hari ini tentang bab nasihat. Babun nasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk bunayya manahijas sadat. Usluk diambil dari kata salakayas luku, mansalaka torikon, barang siapa yang berjalan. Ay usluk, berjalanlah. Ay sir, ay murro, marro ya murro ya. Saro ya siru sir. Usluk ay sir artinya berjalanlah, ambillah sebuah pedoman gitu, atau ambillah sebuah jalan, bisa ikutilah jalan ini gitu. Maka menggunakan kalimat usluk gitu, berjalanlah. Jadi maksudnya menempuh. Si penyair ingin menjelaskan kepada kita untuk menempuh sebuah jalan. Apa jalan itu ya? Usluk bunaya mana hijas sadat. Usluk bunaya, berjalanlah wahai anakku bunaya. Ini istilah-istilah apa namanya, orang Arab gitu, kalau memanggil anak, seorang anak gitu yang dia cintai, ucapan bunaya, ya bunaya gitu. Ya kalau memanggil ayah kan biasa kita sebut dengan abu ya gitu, artinya ayahku gitu kan. Kalau ini bunaya artinya anakku. Usluk bunaya mana hijas sadat, manhaj yaitu manhaj gitu. Jadi manhaj atau juga bisa disebut juga ya jalan, thoriqun gitu. Jadi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah jamaahnya adalah manahij.
ay manahijun. Ay usluk bunaya manahijas sadat. Berjalanlah wahai anakku manahijas sadat. Apa yang ditempuh yaitu sebuah jalan as-sadat. Ini adalah jamak dari Sa'id yang berarti al-majid atau asy-syarif ya. Jalan yang mulia. Jadi hendaklah kita berjalan di jalan yang penuh dengan kemuliaan, atau mengambil sebuah jalan yang mana jalan tersebut adalah yang memberikan dampak kemuliaan kepada diri kita. Ini adalah perintah untuk kita menempuh jalan orang-orang baik, maksudnya orang-orang soleh. Jadi manahijas sadat, jalan yang baik, jalan yang mulia. Siapa jalan-jalan yang mulia ini gitu kan? Ya mereka para ulama, mereka para habaib, orang-orang soleh. Watakhallaqonna bi asyrafil adat. Kemudian perintah selanjutnya watakhallaqonna, ini untuk penekanan, dan sungguh berakhlaklah gitu. Dan berakhlaklah engkau gitu. Bi asyrafil adat, dengan semulia-mulianya sebuah kebiasaan gitu. Maksudnya hendaklah kita berakhlak dengan akhlak yang paling mulia, dengan kebiasaan yang paling mulia. Ai ya bunayya if'al kama fa'ala haula'il asyrafi. Wahai anakku, maka lakukanlah atau kerjakanlah kama fa'ala haula'il asyraf, seperti yang dilakukan para kebiasaan orang-orang yang mulia. Ya, tidak ada di alam semesta ini yang paling mulia melainkan ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi baru kemudian para sahabat. Di antara 60 sahabat ada 4 sahabat yang paling utama. Kemudian setelah zaman sahabat ada para tabi'in. Baru selanjutnya tabi'ut tabi'in. Baru kemudian para ulama. Para ulama inilah yang menempuh jalannya para salafus saleh. Mereka selalu mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cara makan, dari cara minum, dari cara berbicara, berpakaian, kemudian bagaimana mengisi hari-harinya, bagaimana cara beribadah, cara bermuamalah, bekerja. Mereka merujuk kepada cara orang-orang yang mulia, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi ya tidak lepas daripada mengikuti Nabi secara maksimal atau total. Jadi oleh karena itu guru saya pernah menjelaskan, jadi ada beberapa perkara-perkara yang memang kayak seperti sholat tarawih gitu. Nabi kadang melakukannya 20, nanti juga ada lagi yang 36. Nah, kemudian kok terjadi perbedaan gitu kan? Terjadi perbedaan. Jadi sebenarnya gimana asal muasalnya atau asbabur riwayahnya gitu. Jadi guru saya menjelaskan bahwasanya Nabi tidak ingin memberatkan umatnya gitu. Karena Nabi paling mengerti dan paling mengenal umatnya. Umatnya memiliki fisik yang lemah gitu kan. Kemudian tidak banyak orang-orang yang nanti memiliki ekonomi yang mapan gitu. Nabi paling mengenal umatnya dan tidak ingin memberatkan umatnya. Oleh karena itu Nabi melakukan sholat tarawih ini ya tadi, kadang melakukan, kadang enggak. Karena jikalau Nabi melakukan terus pasti sahabat selalu mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Jadi di guru saya menjelaskan itu jikalau di Masjid Nabawi gitu, Masjid Nabi gitu. Nah, sahabat tuh biasa berduduk-duduk lah istilahnya di sekitaran masjid. Apa yang dilakukan Nabi ya sudah sahabat ikut gitu. Itu tidak bisa sedikit pun melihat apa yang dilakukan Nabi, maka para sahabat langsung menirunya.
Nabi meninggalkan tidak melakukan dosa atau kemaksiatan, maka sahabat pun dengan totalitasnya meninggalkan kemaksiatan. Nah, kan berbeda di zaman kita sekarang gitu. Jadi ya istilahnya belum bisa maksimal atau setengah-setengah gitu. Kadang sehari sholat 1 waktu, ntar sehari bisa 3 waktu gitu kan. Ntar kadang-kadang kalau lagi emang uh, lagi enak lah, atau mungkin lagi ditimpa musibah, itu bisa sehari 5 waktu. Nah, ini berbeda kualitas kita dengan kualitas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu ya kita pun tidak bisa langsung menuju Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan keilmuan pun dari para sahabat Nabi, dari sahabat kemudian baru sampai kepada para tabiin, baru tabiun tabiin. Tidak bisa langsung melompat gitu, butuh proses. Sedangkan yang menulis hadis saja itu kan sahabat yang meriwayatkan hadis saja para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti ya tidak lepas dari tangan para sahabat, kemudian tabiin. Para ulama mencatat hadis, kemudian membukukannya. Ada hadis yang memang membahas dari alif sampai ya, atau ya sampai ya misal. Kemudian juga ada hadis yang susunannya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dimulai dari toharo, ada juga yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kan berbeda-beda. Nah, ini tidak lepas dari olahan dari para ulama. Dan ulama pun ketika menulis sebuah kitab, maka mereka pun sudah melaksanakan apa yang ditulisnya. Maka jikalau kita diperintah di dalam kitab ini untuk menempuh if'al atau untuk mengerjakan seperti apa yang dikerjakan orang-orang yang mulia, maka lihatlah para ulama, para habaib, para asatid, orang-orang mulia di sekitaran kita. Kita ikuti apa yang mereka lakukan. Mereka bersedekah, kita bersedekah. Mereka tidak banyak bicara, nah kita juga berusaha untuk mengurangi pembicaraan kita. Mereka melakukan perkara-perkara yang sunnah, kita melakukan juga perkara yang sunnah. Mereka sayang kepada anak istri keluarganya, kita juga berusaha untuk menyayangi keluarga kita. Nah, beginilah yang diperintah di dalam kitab ini. Usluk bunayya manahij sadat, if'al kama fa'ala haula kama fa'ala haula il asyraf, seperti yang dilakukan orang-orang yang mulia. Kita disuruh untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berkiblat kepada orang-orang yang mulia. Wa awwid nafsaka bil adati syarifati wa la tata'awwad bil adati sayyi'ah. Ay wa takhallaqna ay awwid, biasakanlah atau ini agak susah istilahnya, untuk awid itu istilahnya awadayu awidu, artinya kebiasaan gitu. Cuman biasakanlah itu yang lebih simpel sih sebenarnya gitu. Awid nafsaka bil adati syarifah, biasakanlah dirimu ya dengan kebiasaan yang baik. Jadi disuruh menjadi sebuah kebiasaan. Gimana kebiasaan baik itu? Ya tadi itu makan dengan tangan kanan. Nah, tadi karena merujuk kepada manahij sadat, jalannya orang-orang yang mulia, makan dengan tangan kanan gitu. Sholat ya dengan menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki, kemudian mengurangi berbicara, kemudian ya dalam aktivitas sehari-hari. Maka definisi dari awid ini kayak sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam setiap harinya gitu. Tidak hanya dalam beribadah gitu aja situ, tapi di dalam berbagai macam muamalah. Berbicara dengan orang, ya jangan sibuk gitu kan dengan gadget kita. Kita kadang karena tidak membiasakan diri kita untuk mengikuti kebiasaan orang-orang soleh, akhirnya ya udah orang ngomong kita sibuk main HP. Nah, ini bagaimana perasaan orang yang berbicara sedangkan kita sibuk main gadget misal. Nah, ini adalah suatu kebiasaan buruk. Maka setelahnya wala tata'awwad bil adati sayyi'ah, maka janganlah engkau membiasakan dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Apa misal? Banyak hal, menyakiti orang lain. Ya tadi salah satunya gitu kan. Ketika orang berbicara maka dengarkanlah gitu.
Jikalau engkau tidak ingin mendengarkan pembicaranya, maka lebih baik tinggalkan gitu, dengan cara yang baik gitu. Dengan apa namanya, dengan attitude yang baik gitu. Aduh maaf, kayaknya saya ada janji gitu kan, saya harus pergi dulu gitu. Itu pun jangan terpaksa ketika mendengarkan orang yang berbicara. Pada orang tua kita hormati, kepada kawan kita saling menyayangi, saling menghormati, kepada yang lebih tua kita hormat, kepada yang lebih muda kita sayangi. Maka inilah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Nah itu semua di sini memang tidak dijelaskan secara terperinci. Oleh karena itu hendaklah kita duduk di majelis-majelis taklimnya, di majelis-majelis ilmunya para ulama, para orang-orang soleh, majelis taklim para habaib, majelis-majelis maulid. Kita lihat bagaimana akhlaknya, ya, bagaimana cara beliau berbicara. Itu hampir di setiap majelis-majelis pasti para ulama-ulama itu biasanya memakai wangi-wangian. Nah itulah nanti yang akan kita serap, kemudian kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bergaul atau duduk dengan seseorang, kalau bisa ya dengan wangi-wangian gitu. Jadi biar untuk menambah kenyamanan. Kemudian bagaimana cara mereka makan gitu kan, makan dengan tangan kanan, menyendok nasinya dengan tangan kanan, kemudian mengambil nasi secukupnya, tidak berlebihan. Jikalau kurang mereka nambah gitu. Jadi tidak seperti itu main sendok aja kan, nah ntar nggak kemakan jadi mubazir gitu. Kita lihat bagaimana para ulama makan gitu kan, para habaib makan dengan sendokan yang sedikit gitu kan. Kira-kira memang kurang jadi bisa nambah gitu, bisa ngambil lagi. Nah ini beda. Jadi kalau kita merujuk kepada apa kiblat-kiblat budaya-budaya barat ini kan, nah, makanya tadi kan doktrin budaya barat ini sudah mulai masuk gitu di budaya timur. Maka ini yang akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi sebuah habit di negara kita khususnya. Ya akhirnya ya kita lihat gitu kan, kayak minum-minuman keras itu menjadi perkara yang biasa-biasa saja. Ada orang kadang minum di rumahnya, minum khamar gitu. Ada yang minum di dekat di kampungnya. Kenapa tadi melihat tontonan-tontonan barat ini ya, minuman itu hal yang biasa. Bahkan mereka makan daging kemudian disertai dengan minuman-minuman keras gitu. Akhirnya apa, mewabah di negara kita ini sudah terjadi banyak. Akhirnya terjadi keributan lah, terjadi kerusakan banyak, kerugiannya mudorotnya lebih banyak ternyata dibanding manfaatnya gitu. Maka tadi watakhallaqunna bi asyrafil adat, maka hendaklah kita membiasakan diri kita untuk memiliki akhlak atau berakhlak dengan seperti akhlaknya orang-orang yang mulia. Tidak ada ulama misalnya minum minuman keras gitu. Mereka minum pun dengan satu gelas itu 3 kali tegukan, tidak seperti kita gluk-gluk enggak, 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai meneguk, alhamdulillah. Ini seperti yang diajarkan oleh Nabi. Atau juga bisa langsung sekali tegukan, sekali maksudnya 1, 2, 3 baru alhamdulillah. Tenang, makanannya lebih nikmat gitu. Makanya akhirnya dengan pola makan kita yang apa namanya, sembarangan gitu, tata cara makan kita yang sembarangan, kita tidak bisa menikmati makanan apa yang kita makan. Maka akhirnya kita apa namanya, mengikuti hawa nafsu kita untuk mencari lagi makanan-makanan yang lebih enak. Sebenarnya dengan metode yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, kemudian oleh para sahabat dari hadis-hadis yang dikeluarkannya, kemudian para ulama mempraktekkannya, maka di situ kita menemukan kenikmatan bagaimana cara makan. Kemudian minum air putih saja nikmat gitu. Kalau misalnya kita mengikuti bagaimana cara Nabi kita minum. Kita karena tidak hidup sezaman dengan Nabi kita Nabi Muhammad, bisa kita melihat bagaimana para habaib minum air, kemudian para ulama meminum air, memakan makanan. Wah, ini harus sih makanannya biasa gitu. Kita selalu mencari kenikmatan, makan itu nggak nikmat ya tadi gitu. Mungkin tidak membaca basmalah sebelum memulai makanan, setan ikut makan. Ini kan makanya tidak berasa nikmat gitu. Jadi di bait pertama di sini dijelaskan nasihatnya adalah untuk kita menempuh jalannya para orang-orang saleh, salaf saleh, yaitu jalannya para ulama, para habaib. Ikuti jalan mereka gitu. Karena kita tidak hidup sezaman dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka ulama yang ada di kampung kita, nah kita mengaji kepadanya, kita lihat bagaimana cara mereka hidup. Para ulama-ulama yang ada di Indonesia,
bebas. Maka tugas kita adalah mencari seorang guru untuk mendidik kita untuk menjadi pribadi yang baik. Wa idza tasa'ta bi rizqi rabbika faj'alan minhul ajalli li aujuhi sadaqat. Wa idza tasa'ta bi rizqi rabbika faj'alan minhul ajal. Dan apabila saat bi rizqi rabbika ay kuntawasi rizqi. Nah, jikalau engkau memiliki rizki yang banyak gitu kan, dari yang diberikan oleh Allah kepada engkau, kata si penulis, faja'alan minhul ajal, maka ambillah beberapa bagian, faja'alan minhul ajalli bi aujuhis shadaqah, beberapa bagian dari rezeki yang kau dapatkan yang banyak ini, bi aujuhis shadaqat ay li jihadis shadaqat, untuk bersedekah. Jadi jangan sampai kita ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya sudah untuk kepuasan kita saja, tidak. Tetapi sisihkanlah gitu dari rezeki yang banyak. Di sini dijelaskan yang banyak karena tadi apa ya? Karena definisi sedekah ini adalah kelebihan yang kita miliki. Jadi juga kalau memang belum kelasnya ya bahasanya tuh, atau misalnya tingkat keyakinannya masih lemah, ya sudah gitu, jangan. Kalau ya makanya dari di sini dituliskan rezeki yang banyak, maksudnya lebih, ada kelebihan di dalam rezeki kita. Karena nanti ketika kita mendapat rezeki gitu, ada kewajiban gitu, seperti harus menafkahkan istri, anak, kemudian seperti untuk membayar kita tempat tinggal bagi mereka yang masih ngontrak, listrik. Nah, ini kewajiban kita untuk bertahan hidup. Nah, jikalau dari situ nanti ada kelebihan, nah inilah yang bisa kita sedekahkan. Jadi jangan sampai perkara yang sunnah ini mengalahkan perkara yang wajib. Sedekah ya sunnah. Berbeda dengan zakat, ini adalah sedekah wajib gitu. Jadi sesuatu yang harus dikeluarkan itu wajib zakat. Adapun sedekah atau infak, hadiah, itulah perkara-perkara yang sunnah. Ini jangan sampai kebalik gitu kan. Perkara yang sunnah mengalahkan perkara yang wajib. Sedekah bisa gitu, namun istri masih kelaparan, istri pakaiannya sampai bolong-bolong, tidak dibelikan baju atau pakaian, kemudian tidak dibelikan perhiasan. Ya tadi perhiasan yang secukupnya saja yang dibutuhkan. Kemudian anak sampai tidak bersekolah gitu, atau tidak mengenyam pendidikan karena sibuk dengan sedekahnya gitu. Karena sedekah adalah perkara yang sunnah, dan menafkahi anak dan istri adalah perkara yang wajib. Dan juga si anak mendapatkan pendidikan ini adalah perkara yang wajib gitu. Ini kalau sama kawan gitu, misal nongkrong habis kerja bisa makan yang enak-enak, giliran pulang ketemu istri sama anak jarang makan ya enak-enak. Ini kebalik gitu kan. Malah hendaknya kita harus membahagiakan keluarga kita lebih dahulu. Jikalau memang sudah, maka kita beralih ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita yang lain, kita ajak. Karena kita sedang mendapatkan rezeki yang banyak, wah kebetulan masih ada lebih nih, nah boleh berbagi tuh, apa merasakan nikmat secara bersama-sama gitu, tidak menikmatinya seorang diri gitu. Ai wa idza wajadta rizqan wasi'an min rabbika, yaitu apabila engkau mendapatkan rezeki yang luas dari Tuhanmu, faqudil qismal akbar, maka ambillah bagian dari yang banyak tadi ya, seperti yang Bang jelaskan, min hazar rizqi li ajli sadaqat, nah, untuk sedekah. Namun di sini ada keterangan selanjutnya adalah li musa adatil fuqara awil masakin wa ghairi, yaitu sedekah tadi adalah yang paling di sini dijelaskan adalah untuk membantu orang-orang fakir, kemudian awil masakin. Walaupun nanti ada perbedaan, ada fakir dan miskin ini berbeda. Di dalam kitab Kasyifatus saja itu dijelaskan. Kalau orang fakir ini secara garis besar saja, Bang tidak menjelaskan secara detail gitu. Ya, kalau mau detail kita duduk di majelis taklim itu detail. Nah, fakir dan miskin ini berbeda. Kalau fakir ya dia untuk makan hari ini saja itu tidak tahu gitu kan, ada apa enggak. Nah ini yang disebut fakir gitu. Tapi kalau miskin ya itu makanan cukup sampai hari ini gitu. Walaupun dia misal memiliki motor, jadi kadang orang suka terbalik nih.
orang suka terbalik, mentang-mentang punya motor punya mobil gitu kan disangka orang kaya. Nggak juga, nggak begitu cara menimbangnya, tidak gitu. Ini sebenarnya timbangannya ya kalau misalnya jadi punya mobil punya motor gitu tapi dia tidak bisa makan gitu untuk, atau dia bisa makan hanya untuk hari itu, hari esok dia belum tahu bisa makan atau enggak. Nah ini bisa dikategorikan orang-orang yang miskin. Kalau fakir sama sekali gitu kan, untuk harian ini aja dia tidak tahu bisa makan atau tidak. Nah ini yang disebut fakir. Maka tingkatan fakir ini lebih apa namanya ya, lebih susah dibanding miskin. Maka tadi kaya itu sebenarnya ditimbang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi ditimbang dari seberapa kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa cukup dengan apa yang kita miliki. Itu yang sudah disebut kaya. Karena kaya itu terletak pada hati seseorang, bukan pada harta yang dia miliki. Ada orang nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi kok hidupnya tenang gitu, merasa cukup gitu, nggak nyari-nyari aduh mau beli ini ya, ada nasi sama misal sambelan sama ikannya jadi, nasi sambal tempe makan, dia nggak pernah mengeluh hidupnya, dinikmati hidupnya. Karena apa? Hatinya merasa cukup dan sudah menjadi pribadi yang kaya gitu. Maka definisi al-ghani atau kaya itu la yahtajul syai', tidak membutuhkan kepada sesuatu. Maka yang pantas disebut kaya itu ya memang cuma satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di Asmaul Husna 99 Allah memiliki sifat maha kaya, al-ghani. Nah, orang yang hatinya merasa cukup gitu kan, merasa sudah gitu kan, ini sudah sebenarnya menjadi pribadi yang kaya. Berapa banyak orang kan dia punya rumah gedong, kemudian mobil berapa, motor berapa, tapi selalu merasa kurang tiap hari, nambah lagi, malah akan menjadi dibuat semiskin-miskinnya, karena akan dibuat terus butuh terhadap sesuatu. Lah kalau memang dia orang kaya harusnya gitu. Kalau memang kaya gitu kan, harusnya gitu tidak membutuhkan, ya kan sudah cukup, harta udah banyak, mobil udah punya gitu kan, motor udah ada, ya sudah kan kaya, ya cukup. Berarti tapi kalau misalnya masih membutuhkan sesuatu, ini tadi yang disebut tadi, al-ghani la yahtaju ila syai'. Ya, kaya itu tidak membutuhkan sesuatu. Berarti kalau masih butuh, ini masih dibilang miskin, dikategorikan miskin. Ya. Nah, makanya tadi kembali lagi, ketika kita memiliki harta yang berlebih, ya harta yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita ambil bagian. Ya. Fakuzil kismal akbar, ambillah bagian dari yang banyak tadi sebagian. Tadi dengan syarat sudah tercukupi kewajiban kita untuk menafkahi anak istri. Ini jangan sampai kebalik, sekali lagi jangan sampai kebalik, apa namanya, ngebelain sedekah bini anak terlantar, ini jangan kebalik. Anak istri dulu, anak dulu, udah kelar kira-kira gitu kan, ada lebih nih gitu kan, uang jajan kita juga udah buat kebutuhan kepentingan kita sisihkan bagian, baru silakan sedekah. Untuk apa gitu kan, di musa'adatil fuqara. Maka disebutkan di pertama adalah untuk membantu orang-orang yang fakir. Baru setelah fakir dibantu, baru kalau masih ada lebihnya lagi gitu kan, awil masakin. Baru yang kedua di sini disebut adalah orang-orang yang miskin. Karena kalau orang fakir dia di strata paling bawah gitu. Namun berbeda lagi fakir yang ada di dalam kitab ini, nanti berbeda lagi istilah fakir di dalam kitab tasawuf. Orang yang fakir di dalam kitab tasawuf adalah orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa gitu. Karena maksudnya apa ya, yang dia miliki ini dia sadar semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fakir, al-fakir gitu kan. Selalu misalnya ada beberapa ulama yang mau naik gitu, al-fakir gitu kan. Atau misal ketika khutbah Jumat, al-fakir apa namanya, mengajak al-fakir, mengajak para jemaah sekalian al-fakir, selalu didahulukan dengan kalimat al-fakir. Karena definisi al-fakir adalah memang seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, dia sadar diri gitu. Jadi guru saya pernah mengajarkan gitu, kalau kita ingin mengucapkan kalimat al-fakir ya, jangan sampai hanya sekedar ucapan gitu, walaupun ya boleh gitu. Namun kalau bisa
kita benar-benar merasa bahwasanya diri kita ini tidak memiliki apa-apa, yang kita butuhkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kajian lain. Adapun di dalam istilah fikih tadi gitu kan, fakir itu adalah ya tadi untuk bertahan hidup saja hari ini tidak tahu gitu kan, nggak ada duit gitu, hidup ya hanya untuk sehari gitu kan. Kalau orang miskin, nah itu bertahan hari ini aja masih bisa gitu kan, tapi hari esok nggak tahu. Nah, banyaklah penjelasan di dalam kitab-kitab fikih yang lebih detail gitu kan. Bang Ji hanya menjelaskan secara singkat saja, secara gambaran umum saja. Oleh karena itu, Mitra Jesi jangan pernah bosan untuk terus menuntut ilmu. Jadi kesimpulannya adalah ya bait pertama ini memerintahkan kepada kita untuk membiasakan atau menjadikan diri kita ini pribadi yang memiliki akhlak yang baik. Bagaimana biar kita untuk menjadi pribadi atau memiliki akhlak yang baik? Maka kita mencontoh kepada para sahadat, orang-orang yang mulia. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama, ya, para asatidz, para habaib. Contoh mereka bagaimana mereka menjalani kehidupan ini, bagaimana mereka bermuamalah, melakukan aktivitas, beribadah. Kita contoh. Kemudian bait yang kedua adalah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Bersedekah yang banyak gitu, apabila kita mendapatkan rezeki yang banyak pula dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan Mitra Jesi. Perbedaan rezeki, kemudian ada lagi istilah itu di dalam Al-Qur'an, al-mal, harta, kemudian ada lagi rezeki, ada lagi rezeki, harta. Kalau nggak salah ada satu lagi, cuman Bang J agak lupa ya. Terus saya menjelaskan apa perbedaan rezeki dengan harta gitu kan. Harta ini adalah apa-apa yang kita miliki. Inilah yang disebut dengan harta. Adapun rezeki apa-apa yang kita nikmati. Toh, gitu. Yang disebut dengan harta adalah kita punya mobil gitu, atau kita punya rumah. Pernah mungkin sering melihat ada orang kaya yang memiliki rumah, namun si orang kayanya ini tidak pernah tinggal di rumah itu karena dia tinggal di luar kota gitu. Saking banyaknya rumahnya, yang ditinggali cuma satu, dia punya 100 rumah, namun yang ditinggali atau ditempati hanya satu. Nah maka rezekinya itu rumah satu tadi, namun hartanya adalah yang 99 rumah tadi, itu disebut hartanya. Maka definisi rezeki adalah apa yang kita nikmati gitu. Nah kita berbagi. Kalaupun harta ya belum tidak bisa kita nikmati, kita memiliki namun tidak bisa kita nikmati gitu. Kita beli motor 2 tapi kayak mau pakai motor yang satu ini malas banget gitu kan, kayaknya nyaman yang satu ini, akhirnya udah kita pakai ini terus, akhirnya ini memakai siapa? Adik kita kadang, atau misal saudara kita. Nah berarti ini adalah rezeki untuk adik kita atau saudara kita. Adapun rezeki kita adalah motor yang satu lagi. Inilah perbedaan rezeki dan harta. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, karena waktu juga Mitra Jesi. Semoga bisa menambah wawasan, kemudian bisa kita amalkan nasihat-nasihat ini untuk menjadi pribadi yang baik, kemudian untuk selalu bersedekah jika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita. Dan Bang Jai mohon maaf jika ada beberapa kekurangan yang amat sangat banyak sebenarnya gitu. Kemudian jika ada kelebihan, manfaat, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, kemudian taufik untuk bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik. Dan insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu Mitra Jesi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukuran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.